Bobby Chris Ngobrol segera dimulai. Siapkan diri kamu untuk menerima informasi edukatif yang asik dari Bobby dan Chris. Cari posisi dan kondisi yang senyaman mungkin untuk mendengarkan episode kali ini. Selamat mendengarkan. Dung 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 dung. Selamat datang di Bobbypedia Bedtime Story. Segmen khusus Bobby akan ngobrol lebih banyak sama Sobat Poci sambil belajar bahasa Inggris bareng-bareng. Segmen ini biasanya muncul di setiap minggu pertama, jadi pas banget. Ini minggu pertama, tumben gak kelewat ya. Jadi stay tune aja, setiap minggu pertama ada Bobbypedia Bedtime Story. Share juga ke teman-teman Sobat Poci yang ingin belajar bahasa Inggris juga. Nah, cerita kali ini mau bahas apa? Itu bahas burung. Bukan burung biasa, tapi burung kayak burung perkutut, burung gagak gitu. Tapi burung langka ini. Wah, langka kayak gimana? Pernah tahu nggak itu namanya apa? Cendrawasih. Kayaknya kok pernah dengar tapi agak lupa-lupa ya. Burung apa sih itu, Bobby? Wah, parah nih Chris. Kenapa marah? Wah, Chris ini tidak mencintai budaya Indonesia. Burung unik loh, masa nggak tahu? Ya, budaya Indonesia tuh luas. Pulaunya aja banyak, bahasanya banyak, kebiasaannya banyak gitu. Oh, salah. Bobby ralat. Kenapa? Bobby yang salah. Oh, enggak. Bobby bener. Terus kenapa? Chris itu bukan tidak mencintai budaya, tapi kurang update. Kok malah ngatain sih? Ya kan itu tahun 2021. Pas itu Pekan Olahraga Nasional, tahu enggak? Oh ya, PON. Ya. PON 2021 itu kan maskotnya burung cendrawasih padahal. Ya, itu kan tahun 2021. Mana ingat aku. Itu udah berapa? 4 tahun lalu udah dari ini. Mungkin kalau Chris dan Sobat Poci nggak tahu itu burung cendrawasih apa lah. Nah, sambil Sobat Poci searching gambarnya seperti apa, nah Popi jelasin ya. Menurut diary.or.id, cendrawasih adalah burung yang terkenal karena bulu-bulunya spektakuler, yang menampilkan warna-warna cerah dan formasi yang kompleks. Seringkali digunakan oleh yang jantan ya, untuk menarik perhatian betina selama musim kawin. Burung cendrawasih ini memiliki variasi ukuran yang luas, dari yang kecil sampai ukuran sedang. Dikenal dengan bulu ekor dan leher yang panjang, serta warna yang mencolok. Warna-warna ini bisa sangat beragam. Ada kuning, merah, hijau, biru, dan hitam. Seringkali kombinasi dari beberapa warna tersebut dalam satu individu, maksudnya satu burungnya. Beberapa spesies memiliki bulu yang sangat unik. Bulu ekor yang sangat panjang, atau ornamen bulu atau hiasan berbentuk seperti pita atau kipas. Wow, makasih Bobby. Informasinya cukup detail ya. Ya iyalah, baca kok. Jangan. Aduh. Banyak sekali ya ternyata tentang fakta-fakta menarik tentang cendrawasih gitu ya. Menunjukkan bahwa Indonesia itu kaya akan keanekaragaman alam dan budayanya. Dari Sabang sampai Merauke, dari kiri ke kanan ya. Dari barat ke timur, dari Miangas sampai Pulau Rote, dari utara ke selatan. Sobat Poci yang tinggal di Indonesia patut bersyukur ya, kita bisa punya keindahan yang begitu banyak. Tapi itu beberapa sudah mulai terancam. Ada yang ngancam memang? Bukan, ngawur. Kalau mau serius ini. Oh iya, sudah. Ulang. Tapi beberapa itu sudah mulai terancam. Juga bahkan hampir punah. Karena burung-burung seperti cendrawasih ini dan binatang lainnya itu tidak dilestarikan dan dikelola. Ya Bobby sama Chris ya nggak bisa berbuat banyak sih. Cuma bisa cerita aja di podcast Pocin ini, supaya banyak orang yang lebih tahu dan lebih mengenal indahnya Indonesia. Jadi sama-sama lewat Bobbypedia Bedtime Story ini khususnya kan belakangan kita bahas tentang cerita Indonesia ya, cerita tentang seputar tentang Indonesia ya. Jadi ya yuk mulai belajar mengenai Indonesia. Belajar tentang Indonesia, mengenal Indonesia seperti apa.
Mungkin Sobat Poci udah bisa nebak ya, yalah ceritanya sudah ngomong cendrawasih kok. Kan kalian nggak usah nulis gini lah. Oke, lanjut. Ya sorry, tadi kesalahan teknis. Ceritanya ini hubungannya soal burung cendrawasih. Nah, Poppy mau bacakan cerita rakyat ini jauh banget dari Papua Barat, yang paling timur itu di Indonesia. Jadi judulnya ini The Origins of Bird of Paradise. Jadi cendrawasih itu bahasa Inggrisnya Bird of Paradise atau burung surga gitu ya. Jadi ini Poppy mau menceritakan tentang asal-usul burung cendrawasih dari Indonesian Stories for Language Learners dari Catherine Davidson dan Yusef Juandani. Teks ceritanya dalam versi bahasa Inggris dan Indonesia. Sobat Poci bisa cek di deskripsi ya. Selamat mendengarkan. The Origins of Papua's Bird of Paradise. A long time ago, an old lady who was in the forest and she was very hungry. The old lady had not eaten for several days. She walked and walked in the jungle looking for drinking water and food. Finally, feeling dizzy with hunger and beginning to lose hope, she saw a pandanus tree and ate the red fruit growing in its center. This red fruit is a uniquely Papuan food, and modern medicine recognizes its benefits as it is rich in beta-carotene. It turned out that the old lady found the red fruit very filling and she began to eat it often. However, she was shocked several months later when her stomach started to grow bigger and realized she was pregnant. Nowadays, a grandmother in other countries can undergo IVF treatment to get pregnant. But this old lady was able to give birth to a healthy baby boy, whom she named Kueya. Kueya and his mother lived peacefully deep in the forest, and he grew into a big, strong lad. Despite his strength, he still found it difficult to cut wood and plants for their everyday needs with a stone axe. Before the modern era, Papuan societies lived for a very long time untouched by the outside world, much as in the Stone Age. One day, a man saw Kueya's difficulty in cutting down a tree and came to help him. The man was carrying an iron axe. It was far sharper and more effective than Kueya's stone axe. As a good, polite child, Kueya invited the man back home to eat as an expression of his gratitude. It turned out the man was happy to meet Kueya's mother and felt comfortable with her. Finally, he became her husband. Kueya's mother became pregnant again, this time giving birth to twin boys. However, as time passed, the twins became very jealous of Kueya. They believed their mother loved him more than them and their younger sister. Such feelings often arise in families with many children. Papuan people say that the twins began to tease Kueya and bully him. However, Kueya, as the eldest, took no notice and continued to help his mother with everyday tasks, while the twins just played with their little sister. One day, the twins would not stop bothering Kueya, to the point that he ran into the forest. He took some bark from a tree and began to spin it into thread. The thread seemed to be growing from his armpit. The twins could only watch, their mouths wide open in astonishment. Kueya wove the yarn into a kind of wing, like a bird's wing. When he was finished making two wings, he put them on and flew up into a tree, making a tweet, tweet, tweet sound.
Naturally, the twins were frightened and called out for their mother. As soon as she saw what had happened, she called, "Kuya, Kuya!" But Kuya only answered, "Eh, eh, eh, eh," just like a bird. As his mother loved Kuya dearly, she also took some bark from a tree and started to spin it into yarn, just as Kuya had done. When the wings were finished, his mother followed Kuya and flew up into the tree. The children who were left behind and their father were very sad at losing not only Kuya but also their mother and wife. One version of the story claims that the children started to blame each other and throw ash from the kitchen in each other's faces. Finally, their bodies become dirty like crows, while Kuya and his mother had become beautiful birds of paradise with lovely yellow, brown, and black feathers. Oh, ternyata ini asal-usul burung cendrawasih ini karena itu ya, dia berubah jadi burung karena dibully terus diganggu sama adik-adiknya. Berubah kok jadi burung, ya berubah yang lain lah. Namanya juga cerita. Ya kan bisa aja gitu. Ya terus ibunya Kuya itu juga ikutan berubah jadi burung. Cerita Indonesia kok mesti ada hubungan sama binatang ya. Berubah jadi binatang, berubah jadi apa gitu. Ya sudahlah, biarlah itu jadi cerita lah. Namanya juga cerita. Bobby bacakan beberapa kosakata sulit di cerita tadi beserta dengan artinya. Didengarkan baik-baik ya. Pertama ada benefits, yaitu kata benda, artinya khasiat atau manfaat yang baik. Lalu undergo adalah kata kerja, artinya menjalani proses atau tindakan di rumah sakit. Kayak operasi gitu ya kesannya. Untouched adalah kata sifat yang terdiri dari dua bagian, yaitu ada awalan un, artinya tidak, dan touch artinya tersentuh. Digabung ya jadinya tidak tersentuh, tidak terjamah. Kemudian gratitude adalah kata benda, artinya terima kasih. Jadi sebelum tag ini katanya Chris itu mirip kata thank you, tapi gratitude itu lebih sopan. Lalu jealous adalah kata sifat, artinya cemburu, mirip sama iri. Tease adalah kata kerja yang berarti mengejek atau mengolok-olok. Biasanya itu pakai omongan atau pakai kata-kata gitu ngejeknya ya. Armpit adalah kata benda yang berarti ketiak. Terakhir, wolf adalah kata kerja bentuk lampau yang berarti merajut atau menganyam. Kalau di bahasa Indonesia mungkin istilahnya menganyam ya. Tadi kan benang dianyam atau dirajut jadi sayap. Nah, gimana menurut Sobat Poci soal cerita tadi? Tulis pendapat Sobat Poci di kolom komentar ya, biar bisa jadi lebih baik lagi. Pesan dari cerita tadi ya, jangan sampai Sobat Poci iri ya kalau orang tua pilih kasih ke saudara yang lain. Misalnya Sobat Poci punya saudara gitu, orang tua lebih sayang sama yang itu. Nah, itu jangan iri ya. Setiap orang tua pasti punya kelebihan dan kekurangan. Jadi bila kita punya orang tua yang mau menjaga dan merawat kita perlu bersyukur. Pastikan kamu bertumbuh bareng versi kecil dan dewasamu. Bye-bye!